Awas Bapak Ibu sekalian, timun yang terlihat segar dan menyejukkan di lidah ternyata bisa berubah menjadi beban berat yang diam-diam merusak ginjal lansia. Banyak orang percaya timun itu 100% aman, padahal untuk tubuh yang sudah mulai menua, efeknya bisa berbeda jauh dari yang dibayangkan. Coba bayangkan rasa segar saat menggigit timun dingin dari kulkas, renyah, berair, terasa menenangkan. Tapi di balik itu ginjal Anda bisa bekerja ekstra keras tanpa terasa. Pernahkah Bapak Ibu mengalami bengkak di kaki setelah makan makanan yang kelihatannya sehat? Hama, atau merasa cepat lelah padahal hanya minum air terlalu banyak, itu bisa jadi tanda ginjal sedang kewalahan. Saya ingin tahu Bapak Ibu berasal dari kota mana? Silakan tuliskan di kolom komentar, siapa tahu ada yang punya pengalaman serupa dengan timun. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan penting seputar kesehatan lansia. Karena setelah ini kita akan masuk pada hal pertama yang harus benar-benar diwaspadai terkait timun dan ginjal. Ada makanan pertama yang bisa membantu, kita bahas berikutnya. Pertama yang wajib diperhatikan adalah timun dengan kandungan airnya yang sangat tinggi, hampir 95%. Sekilas terlihat sehat karena bisa menghidrasi tubuh, tapi bagi lansia dengan fungsi ginjal yang melemah, air berlebih justru bisa membuat ginjal bekerja terlalu keras menyaring cairan. Bayangkan ketika Bapak Ibu minum terlalu banyak, tubuh terasa penuh, perut kembung, bahkan kaki bisa terasa berat dan bengkak. Itulah tanda cairan tidak tersaring dengan baik. Ginjal lansia yang sudah tidak sekuat dulu bisa kesulitan menjaga keseimbangan cairan, akhirnya muncul masalah tekanan darah naik, napas terasa pendek, hingga cepat lelah meski tidak melakukan aktivitas berat. Itulah sebabnya konsumsi timun berlebihan tanpa memperhatikan kondisi ginjal bisa lebih merugikan daripada menyehatkan. Masih ada bahaya lain yang sering diabaikan dan lebih mengejutkan dibanding sekadar kandungan air timun. Kedua, yang harus diperhatikan dari timun adalah kandungan kaliumnya. Bagi orang muda dengan ginjal sehat, kalium berguna untuk menjaga keseimbangan cairan, menstabilkan detak jantung, dan menurunkan tekanan darah. Namun, bagi lansia dengan ginjal yang mulai melemah, kelebihan kalium bisa menjadi ancaman serius. Bayangkan jika Bapak Ibu merasa jantung berdebar tidak beraturan atau otot tiba-tiba lemah, itu bisa menjadi tanda kadar kalium dalam darah terlalu tinggi. Kondisi ini disebut hiperkalemia, yang pada beberapa kasus bisa sangat berbahaya bahkan mengancam nyawa. Ginjal lansia yang sudah menurun fungsinya tidak mampu mengeluarkan kalium dengan optimal, sehingga timun yang tampak segar bisa berubah menjadi pemicu masalah besar. Jadi meski timun sering dipuji karena menyehatkan, bagi ginjal lansia konsumsi berlebihan justru bisa membuat kondisi semakin parah. Masih ada hal yang lebih mengejutkan dan sering tidak disadari terkait efek timun pada tubuh lansia. Ketiga yang perlu diwaspadai dari timun adalah efeknya terhadap tekanan darah. Banyak orang percaya timun bisa membantu menurunkan tekanan darah karena kandungan air dan mineralnya. Tetapi bagi lansia dengan ginjal yang tidak lagi optimal, efek ini bisa berbalik menjadi masalah. Bayangkan saat Bapak Ibu makan timun segar, tubuh terasa lebih ringan dan segar, tetapi tiba-tiba kepala menjadi pusing atau tubuh terasa lemas, itu bisa menandakan tekanan darah turun terlalu drastis. Ginjal yang sudah menua tidak bisa menyeimbangkan cairan dengan cepat sehingga fluktuasi tekanan darah bisa terjadi. Akibatnya, lansia berisiko mengalami jatuh, pingsan, bahkan cedera serius hanya karena konsumsi timun yang berlebihan. Tekanan darah yang tidak stabil juga meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke pada usia lanjut. Itulah mengapa penting untuk tidak menganggap remeh efek timun terhadap tekanan darah, karena masih ada bahaya lain yang lebih mengejutkan. Keempat yang perlu diwaspadai dari timun adalah kemampuannya mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh lansia. Elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium berperan penting menjaga detak jantung stabil, otot tetap kuat, serta saraf bekerja dengan baik. Ketika lansia mengonsumsi timun berlebihan, terutama dengan ginjal yang sudah tidak optimal, tubuh bisa kesulitan menyeimbangkan kadar elektrolit tersebut. Bayangkan Bapak Ibu merasa jantung berdebar lebih cepat, tangan bergetar halus, atau tiba-tiba otot kram di malam hari. Itu bisa menjadi tanda elektrolit mulai tidak seimbang. Gangguan ini sering dianggap sepele, padahal bisa memicu aritmia jantung, kelelahan ekstrem, hingga kebingungan mental.
sensasi mulut terasa kering, bibir asin, atau kaki terasa berat bisa muncul sebagai tanda awal. Jadi meskipun timun tampak menyehatkan, konsumsi berlebihan tanpa memerhatikan kondisi ginjal justru berisiko besar. Dan masih ada efek timun lain yang lebih mengejutkan bagi kesehatan lansia. Kelima yang perlu diperhatikan dari timun adalah efek diuretik alaminya. Timun mengandung banyak air dan senyawa tertentu yang merangsang tubuh lebih sering buang air kecil, sehingga dianggap baik untuk detoksifikasi. Namun pada lansia dengan ginjal yang sudah tidak sekuat dulu, efek ini justru bisa menimbulkan masalah serius. Bayangkan Bapak Ibu baru saja makan timun segar, lalu tidak lama kemudian harus bolak-balik ke kamar mandi, merasa lemas, dan tenggorokan kering seolah-olah kehausan terus. Itu adalah tanda dehidrasi ringan yang bisa cepat menjadi parah pada usia lanjut. Ginjal yang bekerja terlalu keras untuk membuang cairan bisa mempercepat kerusakan fungsi, apalagi jika lansia juga sedang mengonsumsi obat hipertensi atau diuretik dari dokter. Akibatnya tubuh tidak hanya kehilangan cairan, tetapi juga mineral penting yang dibutuhkan jantung dan otot. Maka, timun yang tampak sederhana bisa menjadi pemicu masalah besar, dan masih ada fakta yang lebih mengejutkan setelah ini. Keenam yang perlu dicermati dari timun adalah interaksinya dengan obat yang sering dikonsumsi lansia. Banyak lansia rutin minum obat darah tinggi, obat pengencer darah, atau obat ginjal yang sifatnya sudah cukup kuat memengaruhi cairan dan elektrolit tubuh. Ketika timun dikonsumsi berlebihan, efek diuretiknya bisa memperkuat kerja obat tersebut sehingga cairan tubuh keluar lebih banyak dari seharusnya. Bayangkan Bapak Ibu selesai minum obat, lalu makan timun segar dalam jumlah besar. Beberapa jam kemudian badan terasa lemas, kepala ringan, bahkan jantung berdebar tidak teratur. Itu bisa menjadi tanda interaksi yang tidak baik. 3. Sensasi kering di mulut, pandangan agak berkunang, hingga sulit tidur malam juga bisa muncul akibat ketidakseimbangan cairan dan mineral. Kondisi ini berbahaya karena banyak lansia tidak menyadari bahwa penyebabnya adalah gabungan antara makanan sederhana dan obat yang dikonsumsi. Maka penting untuk selalu bijak mengatur porsi timun saat sedang dalam pengobatan tertentu, apalagi bila ginjal sudah melemah. Ketujuh yang harus dipahami dari timun adalah batas konsumsi aman bagi lansia. Meski timun terlihat sederhana dan sering dianggap camilan sehat, bukan berarti bisa dimakan tanpa kendali. Pada tubuh lansia yang fungsi ginjalnya sudah menurun, jumlah yang berlebihan justru bisa memperberat kerja organ penyaring ini. Bayangkan Bapak Ibu makan timun hampir setiap hari dalam jumlah besar, tubuh terasa penuh cairan, perut kembung, dan kaki mulai membengkak seperti menahan air. Itu adalah sinyal bahwa ginjal kewalahan dan tidak bisa lagi membuang kelebihan cairan dengan baik. Oleh karena itu, konsumsi timun sebaiknya dibatasi hanya dalam porsi kecil, cukup beberapa potong sebagai pelengkap makanan, bukan satu mangkuk penuh sekaligus. Lebih baik lagi bila dikombinasikan dengan sayuran lain yang lebih ramah bagi ginjal, sehingga manfaatnya tetap terasa tanpa menambah beban. Dengan begitu, timun bisa tetap menjadi bagian pola makan sehat, tapi tidak berubah menjadi sumber masalah serius bagi kesehatan lansia. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa timun memang memiliki banyak kandungan baik seperti air, vitamin K, dan antioksidan, tetapi penelitian juga mencatat bahwa konsumsi berlebihan dapat menimbulkan risiko khusus bagi lansia dengan fungsi ginjal yang sudah menurun. Menurut data dari World Health Organization, lansia dengan penyakit ginjal kronis harus mengontrol asupan makanan tinggi air dan kalium, termasuk timun, untuk mencegah penumpukan cairan serta gangguan elektrolit. Beberapa jurnal medis populer juga melaporkan bahwa hiperkalemia atau kelebihan kalium paling sering terjadi pada pasien usia lanjut, terutama yang rutin minum obat antihipertensi atau diuretik. Mekanismenya sederhana, ginjal yang sudah melemah tidak mampu membuang kelebihan cairan dan mineral, sehingga zat-zat dari makanan sehat pun bisa berubah jadi racun dalam tubuh. Inilah sebabnya timun yang sering dianggap aman ternyata bisa jadi ancaman bila tidak dikonsumsi dengan bijak oleh para lansia. Mekanisme tubuh lansia dalam menghadapi makanan seperti timun berbeda jauh dengan orang muda. Pada usia lanjut, ginjal kehilangan sebagian besar nefron aktif, yaitu unit kecil penyaring darah, sehingga kemampuannya membuang sisa metabolisme berkurang drastis. Saat timun yang tinggi air dan kalium masuk ke tubuh, ginjal lansia kesulitan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Akibatnya terjadi penumpukan yang memicu pembengkakan di kaki, wajah, bahkan kesulitan bernapas. Beberapa penelitian medis menjelaskan bahwa tubuh lansia lebih lambat dalam menyesuaikan kadar tekanan darah ketika cairan meningkat, sehingga konsumsi timun berlebihan bisa menyebabkan pusing mendadak, jantung berdebar, hingga risiko pingsan.
Dengan kata lain, yang bagi orang sehat tampak sebagai makanan ringan, pada lansia bisa berubah menjadi pemicu masalah serius. Memahami mekanisme ini penting agar Bapak Ibu tidak terkecoh dengan label sehat semata, sebab kenyataannya tubuh lansia memiliki keterbatasan yang harus dihormati. Salah satu manfaat yang sering dikaitkan dengan timun adalah kemampuannya membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Tetapi pada lansia kondisi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, timun dengan kandungan air dan kaliumnya memang bisa membantu meringankan kerja jantung, menjaga elastisitas pembuluh darah, serta memberi efek segar yang membuat tubuh terasa ringan. Bayangkan sensasi sejuk yang menjalar ketika menggigit timun dingin di hari panas, seolah jantung ikut lega karena aliran darah terasa lancar. Unik. Namun, bila dikonsumsi berlebihan, efek ini justru bisa membuat tekanan darah turun terlalu cepat, sehingga jantung berdebar, tidak beraturan, dan tubuh terasa lemas. Bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat jantung atau darah tinggi, timun yang seharusnya menjadi penolong bisa berubah menjadi beban tambahan. Jadi, manfaat timun memang nyata, tetapi hanya jika dikendalikan dengan porsi bijak sesuai kondisi tubuh lansia. Selain berpengaruh pada jantung, timun juga memiliki manfaat pada sistem pencernaan lansia jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Kandungan serat larut pada timun dapat membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga mikrobiota usus tetap seimbang. Bayangkan sensasi ringan di perut setelah makan sayur segar dengan tambahan irisan timun. Pencernaan terasa lega, perut tidak begah, dan tidur malam pun lebih nyenyak. Namun jika berlebihan, terutama bagi lansia dengan lambung sensitif, timun bisa memicu perut kembung, sering bersendawa, bahkan diare. Kondisi ini tentu mengganggu aktivitas harian, apalagi bila tubuh sudah lemah karena usia. Efek dingin dari timun juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di lambung bila disantap dalam keadaan perut kosong. Maka porsi yang wajar sangat penting agar timun tetap menjadi sahabat pencernaan dan bukan pemicu masalah baru. Inilah alasan kenapa keseimbangan selalu menjadi kunci utama dalam pola makan sehat lansia. Timun juga sering disebut bermanfaat bagi sendi dan mobilitas tubuh, terutama karena kandungan air dan antioksidannya yang dapat membantu menjaga pelumasan sendi. Pada lansia, menjaga sendi tetap lentur sangat penting agar aktivitas sehari-hari seperti berjalan, menaiki tangga, atau sekadar bangun dari kursi tidak terasa menyakitkan. Bayangkan Bapak Ibu merasakan segarnya timun dingin, lalu tubuh terasa lebih ringan untuk bergerak, lutut tidak terlalu kaku dan langkah lebih mantap. Namun manfaat ini hanya akan terasa jika timun dikonsumsi dalam jumlah wajar. Jika berlebihan, justru bisa memicu pembengkakan akibat kelebihan cairan, yang membuat sendi terasa berat, lutut nyeri, dan pergelangan kaki bengkak. Efek ini tentu akan membatasi gerak dan menurunkan kualitas hidup. Maka, timun bisa mendukung kesehatan sendi lansia bila porsinya sesuai. Tapi jika tidak dikontrol, justru memperburuk keluhan yang sudah ada. Seimbang adalah kunci agar manfaatnya tetap maksimal bagi mobilitas sehari-hari. Timun dikenal kaya akan air dan memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi, sehingga sering dianggap mampu membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh lansia. Keseimbangan ini sangat penting untuk mengatur tekanan darah, fungsi otot, serta irama jantung agar tetap stabil. Namun, pada lansia yang mengalami gangguan ginjal, konsumsi kalium berlebih justru bisa menjadi masalah serius. Ginjal yang melemah tidak mampu membuang kalium dengan baik, akibatnya kalium menumpuk dalam darah dan memicu kondisi yang disebut hiperkalemia. Gejalanya bisa berupa otot terasa lemah, tubuh mudah lelah, bahkan jantung berdetak tidak teratur yang bisa berbahaya. Di sisi lain, jika dikonsumsi dalam porsi kecil dan terkontrol, timun tetap bisa mendukung hidrasi serta mencegah kram otot. Jadi, timun memang bermanfaat, tetapi lansia harus ekstra hati-hati agar tidak berlebihan. Konsultasi dengan dokter mengenai batas aman konsumsi timun dapat menjadi langkah bijak untuk menjaga keseimbangan tubuh. Timun memang segar dan rendah kalori, sehingga sering dipilih lansia sebagai camilan sehat. Tetapi sayuran ini memiliki sifat basa dan tinggi kandungan air yang bisa memengaruhi pencernaan. Pada beberapa orang, terutama lansia dengan sistem pencernaan yang lebih sensitif, konsumsi timun berlebihan dapat memicu perut kembung, sendawa berulang, dan rasa tidak nyaman di ulu hati. Hal ini berkaitan dengan gas yang dihasilkan saat timun dicerna, sehingga dapat memperparah gejala asam lambung atau GERD. Bayangkan ketika makan malam dengan timun berlebih, lalu malam harinya sulit tidur karena perut terasa penuh dan dada seperti terbakar.
Meski begitu, bila dikonsumsi dalam jumlah kecil dan dikombinasikan dengan makanan berserat lain, timun justru bisa membantu melancarkan buang air besar berkat kandungan seratnya. Oleh karena itu, lansia perlu mengatur porsinya dengan bijak, jangan hanya karena timun terlihat segar lalu dimakan tanpa batas. Seimbang adalah kunci agar lambung tetap aman dan nyaman. Timun sering dianggap sebagai makanan yang baik untuk membantu mengontrol tekanan darah karena kandungan air dan kaliumnya yang cukup tinggi, sehingga mampu mendukung fungsi pembuluh darah agar tetap elastis. Bagi sebagian lansia, efek ini terasa positif karena dapat membantu menurunkan tekanan darah ringan hingga sedang secara alami. Namun, kondisi bisa berbeda pada mereka yang sudah rutin mengonsumsi obat antihipertensi. Kandungan kalium dalam timun yang dikonsumsi berlebihan bisa menimbulkan interaksi dengan obat, menyebabkan tekanan darah justru turun terlalu drastis dan memicu pusing, lemas, hingga risiko jatuh. Selain itu, pada lansia dengan ginjal lemah, kemampuan membuang kalium berkurang, sehingga efek menurunkan tekanan darah bisa semakin tidak terkontrol. Jadi, meskipun timun dapat menjadi pelengkap yang menyehatkan dalam menu harian, jumlahnya harus diperhatikan. Konsumsi secukupnya dan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi sangat dianjurkan agar tekanan darah tetap stabil tanpa efek samping berbahaya. Seorang nenek berusia 70 tahun dari Surabaya pernah berbagi kisahnya tentang kebiasaan makan timun setiap hari karena percaya bahwa makanan ini akan membuat tubuhnya segar dan awet muda. Awalnya ia merasa baik-baik saja, tubuh terasa lebih ringan dan pencernaannya lancar. Namun setelah beberapa bulan, ia mulai merasakan gejala seperti cepat lelah, sering kram otot, dan tekanan darah yang naik turun tidak menentu. Setelah diperiksa, ternyata ginjalnya bekerja lebih berat akibat akumulasi kalium dari konsumsi timun berlebihan yang tidak diimbangi dengan pengaturan asupan makanan lain. Yali membeli hakim ma'ana. Dokter menyarankan agar ia mengurangi konsumsi timun menjadi hanya beberapa kali seminggu, serta memperbanyak variasi sayuran lain dengan kandungan gizi seimbang. Setelah mengikuti anjuran itu, kondisinya berangsur membaik, tubuh terasa stabil, dan ia bisa kembali melakukan aktivitas harian tanpa mudah lelah. Kisah nyata ini menjadi pengingat bahwa sesuatu yang sehat sekalipun tetap harus dikonsumsi dengan bijak. Untuk para lansia yang masih ingin menikmati kesegaran timun tanpa membebani ginjal, ada beberapa tips praktis yang bisa diterapkan di rumah. Pertama, batasi konsumsi timun hanya 2-3 kali dalam seminggu, jangan setiap hari. Kedua, kombinasikan dengan sayuran rendah kalium seperti wortel, buncis, atau labu sehingga ginjal tidak bekerja terlalu keras. Ketiga, selalu perhatikan porsi, cukup setengah buah timun ukuran sedang untuk sekali makan. Keempat, usahakan memilih timun yang segar, berkulit hijau cerah, dan cuci bersih sebelum dikonsumsi agar terhindar dari residu pestisida. Kelima, hindari mengonsumsi timun menjelang tidur karena bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil dan mengganggu kualitas tidur. Selain itu, catat reaksi tubuh setelah makan timun, apakah muncul kembung, pusing, atau tekanan darah naik. Dengan mencatat, lansia bisa lebih mudah mengenali batas aman bagi tubuhnya. Cara sederhana ini dapat menjaga ginjal tetap sehat tanpa harus sepenuhnya menghindari timun. Agar lebih mudah diingat dan dipraktikkan, mari susun checklist sederhana yang bisa ditempel di dapur atau meja makan lansia. Pertama, cek frekuensi konsumsi timun, maksimal 2-3 kali seminggu. Kedua, perhatikan porsi, cukup setengah buah sedang persajian. Ketiga, selalu kombinasikan dengan sayuran rendah kalium seperti wortel atau labu. Keempat, minum air putih cukup setiap hari agar ginjal terbantu dalam membuang sisa metabolisme. Kelima, jangan makan timun sebelum tidur untuk menjaga kualitas istirahat. Ediaka. Keenam, catat gejala setelah mengonsumsi, misalnya pusing, kembung, atau lemas, lalu konsultasikan ke dokter bila gejala berulang. Ketujuh, jangan hanya bergantung pada timun untuk kesehatan. Variasikan dengan sayuran hijau lain yang menyehatkan. Checklist ini sederhana namun ampuh menjaga keseimbangan, sekaligus melatih lansia untuk lebih sadar pada tubuhnya sendiri. Dengan menempelkan pengingat ini, keluarga pun bisa ikut membantu mengawasi pola makan agar lebih teratur dan aman. Dari pembahasan panjang tadi, kita sudah melihat bahwa meski timun sering dianggap aman dan menyehatkan, bagi lansia ada 7 hal penting yang wajib diperhatikan, mulai dari kandungan kalium yang bisa jadi beban untuk ginjal, risiko tekanan darah naik turun, hingga potensi gangguan tidur jika dikonsumsi berlebihan. Sebaliknya, bila dikonsumsi dengan bijak, timun tetap bisa memberi manfaat seperti menjaga hidrasi, melancarkan pencernaan, serta membantu tubuh terasa segar. Intinya, keseimbangan adalah kunci. Omki stay base. Bila diabaikan, timun yang seharusnya menyegarkan bisa justru memperburuk kondisi ginjal lansia, tapi bila dikelola dengan tepat, efek positifnya tetap terasa.
Nah, dari 7 hal tadi, mana yang paling sering Anda lakukan di rumah? Tulis di kolom komentar, biar kita bisa saling berbagi pengalaman. Jangan lupa subscribe channel Lansia Sehat karena masih banyak informasi bermanfaat lain tentang makanan sehari-hari yang ternyata punya sisi mengejutkan. Nantikan juga pembahasan menarik berikutnya, khusus untuk menjaga kesehatan lansia tetap prima.